Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar fisika ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan karakteristik gelombang mekanik atau bisa disebut sebagai sifat-sifat gelombang mekanik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini kita bisa lihat sebagai berikut. Kita akan menganalisis sifat-sifat gelombang mekanik, kemudian kita akan menganalisis pemantulan gelombang atau refleksi, kemudian kita akan menganalisis pembiasan gelombang atau refraksi, kemudian kita akan menganalisis pelenturan gelombang atau difraksi, dan yang terakhir kita akan menganalisis gabungan gelombang atau interferensi. Adapun sifat-sifat gelombang mekanik bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pada pemantulan gelombang. Pemantulan gelombang merupakan suatu peristiwa gelombang yang datang dan mengenai suatu penghalang yang akan dipantulkan. Gelombang lurus yang datang pada permukaan bidang datar akan berlaku hukum pemantulan gelombang. Nah, di mana pada hukum pemantulan gelombang ini berbunyi, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Sedangkan sudut gelombang datang atau simbolnya disebut sebagai I, yang sama dengan sudut gelombang pantul yang dimana simbolnya disebut sebagai R. Kemudian kita masuk ke sifat gelombang mekanik yang kedua, yaitu pembiasan gelombang. Pembiasan gelombang merupakan suatu peristiwa pembelokan gelombang. Seperti pada peristiwa pemantulan gelombang, gelombang yang datang menuju medium yang berbeda akan dibiaskan dan akan berlaku hukum pembiasan gelombang. Nah, hukum pembiasan gelombang ini bisa disebut sebagai hukum Snellius, di mana hukum Snellius itu berbunyi, gelombang datang, gelombang bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kemudian, gelombang datang dari tempat yang dalam atau medium renggang ke tempat yang dangkal atau medium rapat, maka gelombang akan dibiaskan mendekati garis normal atau sudut bias lebih kecil dari sudut datangnya. Kemudian, gelombang datang dari tempat yang dangkal atau medium yang rapat ke tempat yang dalam atau medium yang renggang, maka gelombang akan dibiaskan menjauhi garis normal, di mana sudut biasnya itu akan lebih besar daripada sudut datangnya. Untuk memahami terkait dengan hukum pembiasan gelombang atau hukum Snellius, silakan disimak video berikut ini terkait dengan penurunan formulasi atau rumusnya. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan persamaan hukum Snellius. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pembiasan gelombang, di mana pembiasan gelombang itu terjadi karena adanya juga berlaku hukum pembiasan gelombang. Nah, hukum pembiasan gelombang ini kita sebut sebagai persamaan hukum Snellius. Nah, di persamaan hukum Snellius ini kita akan menganalisa yang dimana sudut datangnya, dimana sudut biasnya, dan dimana indeks biasnya, ya. Indeks biasnya pada medium pertama dengan medium kedua. Nah, hukum pembiasan gelombang itu terjadi karena adanya gelombang datang. Nah, gelombang datang itu yang mana atau sudut datang itu yang mana? Yang ini. Simbolnya adalah I. Kemudian yang mana sih dimaksud dengan gelombang bias? Gelombang bias ini yang simbol R, ya, sudut R-nya ya, sudut bias gelombang. Jadi yang dimana dimaksud dengan garis normal? Garis normal ini ya adalah yang N ini, huruf besar N ini. Nah, ini terletak pada suatu bidang datar. Nah, gelombang datang ya atau I-nya dari tempat yang dalam ini akan menuju ke tempat yang dangkal atau sudut biasnya ya. Kemudian gelombangnya ini akan dibiaskan mendekati garis normal, sehingga sudut biasnya itu akan lebih kecil dibandingkan dengan sudut datangnya, ya. Jadi sudut biasnya akan lebih kecil dibandingkan dengan sudut datangnya. Kemudian yang ketiga, ya.
pernyataan hukum pembiasaan gelombang atau hukum Snellius yang ketiga, yaitu gelombang datang. Nah, gelombang datang atau I-nya dari tempat yang dangkal ini akan menuju ke tempat yang dalam atau medium renggan. Nah, gelombang ini akan membiaskan menjauhi garis normal, di mana sudut biasnya atau R-nya itu akan lebih besar dibandingkan sudut datangnya atau I. Seperti ini. Oke, kita menganalisa ke persamaan-persamaannya. Jadi adapun persamaan-persamaan umumnya kita bisa lihat di persamaan hukum Snellius ini, di mana diformulasikan N sama dengan N per N2 dibagi N1, atau bisa juga N sama dengan sin I dibagi sin R, kemudian N sama dengan V1 dibagi V2, dan bisa juga diformulasikan N sama dengan lambda pertama dibagi lambda kedua. Nah, adapun keterangannya di mana N itu adalah indeks bias relatif baik itu di medium kedua terhadap medium pertama. Kemudian N2 itu adalah indeks bias medium pada medium kedua, ya. Kemudian indeks bias medium pertamanya disimbolkan sebagai N1. Kemudian sin I itu adalah apa? Sin I itu adalah sudut gelombang datangnya. Kemudian sin R ini adalah sudut gelombang biasnya. Kemudian V1 itu apa? V1 itu adalah cepat rambat gelombang, ya, yang terjadi pada medium pertama. Kemudian V2 itu adalah apa? Cepat rambat gelombang yang terjadi pada medium kedua. Nah, untuk lambdanya sendiri, ini lambda pertama, lambda kedua. Lambda pertama ini apa? Panjang gelombang pada medium pertama. Kemudian panjang gelombang untuk medium kedua disimbolkan sebagai apa? Disimbolkan sebagai lambda kedua. Untuk satuannya mungkin teman-teman sudah tahu ya. V itu satuannya adalah meter per sekon ya, kecepatan atau cepat rambat gelombang. Lambda itu satuannya adalah meter, di mana lambda itu adalah panjang gelombang. Oke, bisa dilihat ya. Oke, sekian pembahasan kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat yang ketiga, yaitu difraksi gelombang. Nah, difraksi gelombang ini adalah pembelokan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah sempit. Nah, celah sempitnya ini itu bertindak sebagai sumber-sumber gelombang yang berupa titik dan gelombang yang melalui celah yang dipancarkan, di mana akan berbentuk lingkaran dengan celah tersebut sebagai pusatnya, seperti pada gambar berikut ini. Kemudian selanjutnya yaitu interferensi gelombang. Nah, di interferensi gelombang di sini kita bisa maksudkan sebagai peristiwa perpaduan dua atau lebih gelombang di suatu titik pada suatu medium. Interferensi terjadi jika dua buah gelombang yang berinterferensi adalah koheren. Koheren di sini maksudnya adalah apa? Koheren ini artinya memiliki frekuensi dan beda fase yang sama. Nah, dengan menggunakan prinsip superposisi gelombang, maka interferensi dapat kita jelaskan. Nah, prinsip superposisi gelombang itu terbagi dua, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Untuk lebih memahami terkait dengan pemahaman kalian terkait dengan interferensi konstruktif dan interferensi destruktif, silakan disimak video berikut ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan interferensi gelombang. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya terkait dengan interferensi itu apa? Interferensi itu merupakan suatu peristiwa yang terjadi karena adanya perpaduan antara dua atau lebih gelombang di satu titik pada suatu medium. Nah, interferensi ini terjadi karena juga adanya prinsip superposisi gelombang, di mana interferensi itu terbagi dua, ada interferensi konstruktif dan destruktif. Nah, di sini kita akan belajar tentang interferensi konstruktif itu seperti apa dan interferensi destruktif itu seperti apa. Jadi, interferensi konstruktif itu seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Ya, interferensi konstruktif ini, di mana interferensi konstruktif ini terjadi karena adanya suatu interferensi yang saling menguatkan. Terjadi jika gelombang
yang berinterferensi itu memiliki fase yang sama. Jadi seperti ini. Kemudian untuk interferensi destruktif itu terjadi karena interferensi yang saling meniadakan, ya. Terjadi jika gelombang yang berinterferensi itu memiliki fase yang berlawanan, seperti ini. Oke, sekian pembelajaran kita terkait dengan interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya terkait dengan dispersi gelombang. Nah, dispersi gelombang ini merupakan suatu perubahan bentuk gelombang ketika gelombang akan merambat pada suatu medium. Medium nyata yang gelombangnya merambat dapat kita sebut sebagai medium non-dispersi. Dalam medium non-dispersi ini, gelombang akan mempertahankan bentuknya. Adapun contoh dari medium dispersi itu di mana udara dijadikan sebagai medium perambatan dari suatu gelombang bumi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu polarisasi gelombang. Nah, polarisasi gelombang ini merupakan suatu peristiwa penyerapan sebagian arah getar gelombang karena disebabkan oleh adanya melalui sebuah celah, ya. Peristiwanya terjadi melalui sebuah celah. Nah, polarisasi gelombang ini hanya terjadi pada suatu gelombang transversal saja. Nah, artinya polarisasi ini tidak dapat terjadi pada gelombang longitudinal, misalnya pada gelombang bunyi. Nah, polarisasi juga terjadi karena adanya pemantulan, adanya pembiasan, adanya bias kembar, adanya absorpsi selektif, dan peristiwa bidang getar. Peristiwa polarisasi ini dapat divisualisasikan dengan membayangkan gelombang transversal pada seutas tali. Berikut contoh gambar peristiwanya, bisa kita lihat polarisasi gelombang seperti ini, yang dimana terjadi pada suatu gelombang transversal pada seutas tali. Oke, demikian pembelajaran kita terkait dengan sifat-sifat gelombang mekanik. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Akhir kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.